Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Uzair Rahman. Saya di sini sebagai guru bahasa Jepang dari SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang huruf bahasa Jepang. Oke, kita akan masuk ke dalam pembahasan dalam video kali ini, yaitu tentang huruf Jepang. Jadi di Jepang sendiri ada 3 huruf. Yang pertama itu ada huruf kanji, yang kedua ada huruf katakana, dan yang ketiga itu huruf hiragana. Jadi ada 3 huruf. Apa sih yang membedakan antara 3 huruf ini? Terus kegunaannya apa, fungsinya apa, terus makanya kapan itu? Oke, kita akan bahas satu-satu. Pertama dari huruf kanji. Bentuknya seperti ini, rumit dan banyak sekali coretannya, dan kelihatannya nggak kelihatannya juga, emang fakta kalau membuatnya itu rumit banget, dan itu pakai banget ya, apalagi nulisnya, nyoretnya itu harus persis, dan ngafalinnya tiap huruf itu harus bener-bener hafal cara bacanya, terus artinya apa. Ngomong-ngomong, jumlah kanji yang ada di Jepang ini sebanyak kurang lebih 1945. Koreksi kalau saya salah ya. Banyak banget tuh ya. Emang banyak banget. Jadi emang butuh waktu ekstra untuk mempelajari huruf yang satu ini. Contoh huruf kanji seperti ini itu bacanya ai, yang artinya cinta. Jadi satu huruf mempunyai satu arti. Beda kalau kita menulis pakai huruf alfabet, kita harus menuliskan 5 huruf dulu baru bisa mengartikan cinta ini. Kita harus menulis C, I, N, T, A, 5 huruf baru tahu punya artinya cinta. Tapi kalau pakai huruf kanji ini, itu cukup satu huruf ini baru artinya cinta itu. Jadi bisa bayangin kan, kalau harus nulis berapa coretan ini dalam satu huruf dan menghafalkannya, itu pasti rumit banget ya. Emang cinta itu rumit seperti yang saya alami. Huruf yang kedua adalah huruf katakana. Jadi huruf katakana ini bentuknya jauh lebih simple, ringkas, dan coretannya nggak terlalu banyak seperti kanji ini, dan juga menghafalkannya lebih gampang, jauh lebih gampang daripada kanji ini. Fungsinya juga berbeda seperti kanji tadi. Jadi fungsinya si katakana ini itu seperti fungsi huruf alfabet. Jadi satu huruf satu bunyi suara aja. Jadi berbeda seperti kanji tadi, satu huruf satu arti. Tapi kalau katakana ini seperti alfabet, satu huruf satu bunyi saja. Jadi kalau misal huruf A, ya dibaca A, artinya ya tidak ada artinya. Tapi kalau digabungkan dengan huruf-huruf yang lain seperti misal A, W, A, N, awan, nah itu baru bisa ada artinya. Huruf yang ketiga adalah huruf hiragana. Jadi huruf ini adalah huruf yang sering digunakan oleh masyarakat Jepang untuk menuliskan bahasa Jepang, bahasanya mereka. Bentuknya lebih simpel dan gampang daripada huruf kanji, tapi bentuknya hampir mirip seperti huruf katakana. Tapi kalau huruf katakana ini bentuknya itu terkesan seperti kaku dan keras gitu. Tapi kalau huruf hiragana ini lebih seperti luwes dan gemulai. Jadi lekukannya nggak kaku-kaku banget. Fungsinya sama seperti huruf katakana, yaitu satu huruf melambangkan satu bunyi saja. Jadi tidak seperti kanji yang satu huruf itu satu arti. Jadi kalau misal A, ya A. Kalau ingin membuat satu arti, ya harus digabungkan dengan huruf-huruf yang lain. Jumlahnya berapa huruf hiragana ini? Jadi huruf hiragana ini berjumlah 46 untuk huruf dasarnya. Untuk huruf turunannya berjumlah 58. Nah, jumlah-jumlah ini juga berlaku untuk huruf katakana. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah dari ketiga huruf-huruf tersebut. Gimana sih cara awalnya itu gimana, terus dari mana asalnya. Jadi awal mulanya
bangsa Jepang ini tidak mempunyai satu huruf sama sekali. Jadi mereka itu menggunakan bahasa Jepangnya itu secara lisan saja. Sampai pada akhirnya sekitar abad keempat sampai 5 Masehi itu masyarakat Jepang itu meminjam, memakai huruf dari negeri Tionghoa, yaitu huruf kanji. Kalau artinya sendiri, kan dan ji. Ji itu huruf dan kan itu dari dinastikan. Jadi huruf dari dinastikan. Jadi huruf kanji ini dari negeri Tionghoa dipakai bangsa Jepang untuk menuliskan bahasa Jepang. Menuliskan bahasa Jepang ke dalam bentuk tulisan. Jadi mereka mulai membuat tulisan-tulisan, membuat buku-buku gitu. Kenapa sih masyarakat Jepang itu pakai huruf dari negeri Tionghoa? Jadi pada sekitar abad segitu itu masyarakat Jepang itu banyak banget pergi ke Tionghoa itu, karena Tionghoa itu pada saat itu lagi masa keemasannya. Banyak budak-budak yang udah maju, banyak ilmu pengetahuan yang udah maju, udah orang-orang Jepang sendiri ini belajar dari sana. Jadi ilmu-ilmunya itu belajar ambil dari sana, kemudian kembali lagi ke negerinya untuk menyebarkan, memakai, mengaplikasikan ilmu-ilmu yang mereka dapat dari negeri Tionghoa itu ke negaranya sendiri, termasuk huruf kanji itu. Tapi ada sumber lain yang mengatakan kalau huruf kanji ini udah mulai masuk ke Jepang jauh sebelum abad keempat. Tetapi lambat laun, karena penulisan huruf kanji ini susah, rumit, banyak banget coretannya dan harus ngafalinya karena satu huruf satu arti itu tadi, masyarakat Jepang mulai kesusahan untuk menuliskannya. Sampai pada sekitar abad 10 Masehi, masyarakat Jepang itu mulai membuat huruf lagi. Huruf tersebut itu berasal dari penyederhanaan dari huruf-huruf kanji tersebut. Jadi misal huruf kanji ini disederhanakan, diambil beberapa coretannya aja, kemudian dibuatlah huruf baru itu. Huruf baru itu yang namanya hiragana. Dan pernyataan-pernyataan ini mulai diperkuat dengan adanya contoh sastra klasik Jepang pada saat itu, seperti Tosaniki karya Kino Tsurayuki yang dibuat pada tahun 935 Masehi. Kemudian ada Makura no Soshi karya Seisonagon yang dibuat pada tahun 1001 Masehi, dan Genji Monogatari karya Murasaki Shikibu tahun 1008 Masehi. Pada masa itu, huruf hiragana masih menjadi simbol huruf perempuan saja. Kenapa kok itu? Karena memang kebanyakan perempuan-perempuan Jepang yang memakai huruf-huruf hiragana itu ke dalam karya-karya mereka. Terus bagaimana dong yang cowok? Untuk yang cowok sendiri, dia memakai huruf lain yang mirip seperti huruf hiragana, yaitu huruf katakana. Awal mula dari huruf katakana itu sendiri itu berawal saat seorang biksu yang pada saat itu kesusahan untuk mentranslatekan kitab-kitab suci yang awalnya itu dalam bentuk huruf Tionghoa. Jadi dia mentranslatekannya dalam bentuk Tionghoa ke dalam bahasa Jepang dengan huruf kanji. Jadi dia kesusahan untuk menuliskan huruf-huruf kanji itu karena memang rumit penulisannya. Jadi dia cuma menyederhanakan. Jadi dia cuma mengambil beberapa coretan dari huruf kanji itu. Dan hasil dari huruf-huruf yang dia sederhanakan itu dikenal sebagai huruf katakana. Jadi pada saat itulah huruf katakana mulai dipakai, mulai disebarluaskan dan diaplikasikan, terutama di kalangan cowok. Maka dari itu huruf katakana menjadi simbol sebagai huruf cowok. Sekian dari video kali ini. Kita sudah membahas singkat tentang sejarah huruf Jepang dan macam-macam huruf Jepang. Ada huruf kanji, katakana, dan hiragana. Untuk next time kita akan membahas tentang kegunaan dan fungsi huruf hiragana dan huruf katakana pada masa modern ini. Okay, see you in the next time. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.